Buat yang menganggap kalau drama romantis adalah drama menye-menye, coba sini kenalan sama aku, terus kita ngobrol baik-baik. She Would Never Know, dikenal juga dengan judul Sonbae, ke lipstik baru Jimayo, yang artinya jangan pakai lipstik itu senior. Drama ini tentang pengembangan karir dan hubungan rumit di perkantoran. Yoon Song-ah dan Chae Hyun-sung adalah senior dan junior di sebuah kantor kosmetik. Song-ah orangnya cekatan dan totalitas kalau kerja. Sejak awal ketemu, Hyun-sung udah suka sama Song-ah. Hyun-sung juga selalu jadi bawahannya Song-ah sejak dia magang di kantor itu. Song-ah, Hyun-sung, dan tim mereka di kantor kerjasamanya mantep banget. Mereka selalu cari solusi bareng-bareng meskipun itu masalahnya satu orang. Makanya target penjualan mereka terus tercapai setiap bulannya. Mereka juga sering makan dan gibah bareng buat mempererat hubungan. Salah satu gibahan yang seru di antara mereka adalah hubungan atau pacaran sama orang satu kantor. Mereka menganggap hubungan semacam itu bakalan lebih merugikan pihak perempuan. Karena si ceweknya pasti bakalan ditandain seumur hidup. Ih, itu mantannya si A. Kalau cowok mah putus ya udah. Karena penasaran, akhirnya Hyun-sung juga tanya ke Song-ah. Sonbae. Oh ya, Sonbae itu bahasa Korea yang artinya senior ya guys. Oke, ulang lagi. Jadi Hyun-sung tanya ke Song-ah. Sonbae, menurut pendapat kamu gimana soal pacaran satu kantor? Si Sonbae bilang, ya intinya banyak ruginya sih. Kalau putus, mau nggak mau tetap harus ketemu di kantor. Tapi kalau tiba-tiba kita ketemu sama orang yang cocok di kantor, ya mau gimana lagi? Pokoknya kalau kamu ngeliat ada orang diem-diem pacaran di kantor, kamu pura-pura nggak tahu aja ya. Suatu hari, Hyun-sung ngeliat gerak-gerik Sonbae mencurigakan. Jadi atasannya Hyun-sung dan Sonbae itu namanya Lee Jae-shin. Posisinya BM atau Branch Manager dan mereka satu ruangan. Setiap Lee Jae-shin bilang, saya rapat dulu di lantai atas ya. Nggak lama kemudian, si Sonbae juga keluar ruangan. Yang bikin lebih curiga lagi, Sonbae selalu pakai lipstik yang sama sebelum keluar ruangan. Padahal, Hyun-sung udah pernah beliin lipstik buat dia, tapi nggak pernah dipakai. Kecurigaan Hyun-sung terjawab ketika timnya dinner bareng. Si Sonbae tiba-tiba pergi keluar restoran dan ternyata dia ketemu pacarnya, yaitu Lee Jae-shin alias atasannya. Hyun-sung yang diem-diem ngelihat mereka berdua auto galau. Kepikiran 7 hari 7 malam. Gak lama setelah itu, Hyun-sung ketemuan sama kakaknya. Kebetulan keluarganya Hyun-sung itu punya butik baju pengantin dan itu dikelola sama kakaknya. Nah, mereka berdua meet up di sana. Ketika Hyun-sung pamitan mau pulang, tiba-tiba ada Lee Jae-shin yang gandengan sama perempuan lalu masuk ke dalam butik kakaknya. Hyun-sung tanya ke kakaknya, "Nuna, kamu kenal sama dia?" Kakaknya bilang, "Ya kenal, dia klien kita." Hyun-sung kaget dengar itu. Berarti mereka bakalan nikah. Setelah terbengong cukup lama karena editan dramanya slow motion, akhirnya Hyun-sung bilang, 누나, 나 못 접겠다. 이 짝사랑. Jeng jeng, keesokan harinya, Hyun-sung gak sengaja ketemu sama Sonbae dan Lee Jae-shin di lift kantornya. Hyun-sung tiba-tiba nyindir, "Halo pak, gimana weekendnya?" Dijawab, "Ya lumayan, kamu juga baik-baik kan?" Hyun-sung bilang, aku kurang baik sih. Soalnya ngelihat apa yang gak pantas dilihat." Hiya! Kamu ketahuan. Nggak lama setelah kejadian itu, kakak Hyun-sung ngabarin kalau Lee Jae-shin bakalan datang lagi ke butik kakaknya. Nah, di hari yang sama, Lee Jae-shin batalin janji keluar sama Sonbae dengan alasan pekerjaan. Halah, Hyun-sung udah nggak bisa diem aja. Dia nyamperin Sonbae dan bilang kalau dia tahu Sonbae sama atasannya pacaran. Terus dia juga maksain Sonbae buat ikut dia setelah pulang kantor. Sebelum pergi, dia pegang bibir Sonbae dan bilang,
그 립스틱 바르지 마요. Waktunya tiba. Sonbe yang awalnya nggak mau ikut Hyunsung akhirnya muncul juga karena penasaran. Nggak pakai lama, Hyunsung langsung bawa Sonbe ke butik kakaknya. Di sana Sonbe ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau Lee Jae-shin gandengan sama cewek lain dan fitting gaun pengantin. Cewek itu adalah Lee Hyo-ju, adik dari bos di kantornya. Sonbe yang shock masih nggak percaya dan tetap belain Lee Jae-shin. Sonbe juga nolak Hyunsung dan bilang jangan ikut campur lagi urusannya. Dia nggak suka sama Hyunsung karena dia nggak tertarik pacaran sama cowok yang usianya di bawahnya. Di sisi lain, pernikahan Lee Jae-shin dan Lee Hyo-ju dijadwalkan 2 bulan lagi. Padahal Sonbe udah pacaran sama Lee Jae-shin sejak 2 tahun yang lalu. Oke, sebesar apapun masalahmu, life goes on. Kerjaan tetap menunggu untuk diselesaikan. Sonbe dan Hyunsung tetap produktif dan bekerja secara profesional. Satu persatu proyek dilakukan, satu persatu masalah kantor terlewati. Hingga pada akhirnya Lee Jae-shin tahu penyebab perubahan sikap Sonbe. Dia juga makin cemburu sama Hyunsung karena deket sama Sonbe. Saking cemburunya, Lee Jae-shin sampai pindahin kerjaan Hyunsung biar nggak berhubungan sama Sonbe lagi. Kalau keadaan udah makin buruk kayak gini, apa keputusan Sonbe selanjutnya? Apakah memiliki hubungan dengan orang sekantor memang seburuk ini? 갑자기 왜 이러는 건데? 말 좀 해봐 좀! 우울하잖아, 선배. 너 뭐 믿고 이렇게까지 까불어? 전 그냥 선배만 지키면 됩니다. 또 반드시 그럴 거고. 나 못 접겠다. 이 짝사랑. 1월 18일 밤 9시 첫 방송. 선배, 그 립스틱 바르지 마요. Aduh, aku cinta banget sama drama ini. Buat yang menganggap kalau drama romantis adalah drama menye-menye, coba sini kenalan sama aku, terus kita ngobrol baik-baik. Aku nonton drama ini setengah maraton dan setengah ongoing. Jadi ketika dramanya udah tayang 12 episode, aku maraton cuma 2 hari. Kemudian aku tersiksa nungguin episode 13 sampai episode 16-nya tayang. Drama ini sudah menarik sejak episode pertama karena to the point. Di episode pertama, penonton langsung dikasih tahu profil 4 pemeran utamanya. Ces, apa hubungan mereka? Ces, apa konfliknya? Ces, kemudian ada perubahan emosi yang ekstrim di pemeran utamanya. Jadi aku sebagai penonton itu agak shock. Kemudian aku kepo, bakalan gimana nih kelanjutannya. Buat memperjelas, yang bikin aku shock di episode pertama, salah satunya adalah perubahan sikap Hyunsung. Di awal pengenalan peran, dia itu cowok yang santai dan juga sopan. 저희가 볼 땐 퍼프가 나을 것 같아서요. 같이 개발할 거예요. 선배님이 가르쳤죠. 전 아이스 아메리카노요. 전 처음 거랑 같은 걸로요? 사랑한다, 내 동기. 다음에 내가 살게. Tapi ketika tahu Sonbe-nya diselingkuhin, dia langsung berani dan terkesan agak kurang ajar. 네, 저도 뭐 그럭저럭. 많이 피곤해 보이시네요. 많이 바쁘셨나 봐요. 이쪽 저쪽. 분명히 까였어요, 선배. 안 돼도 되게 해요. Menarik kan? Lihat orang ganteng marah itu rasanya pengen ngeliatin terus. Oke, dari segi cerita, banyak hal menarik dari drama ini yang pengen aku share ke kalian. Aigu, kayaknya durasi review drama ini bakalan lama banget deh. Gak apa-apa ya. Ini lagi mode serius banget nih. Yang pertama, ini drama slice of life yang tentunya relate sama kehidupan sehari-hari. Untuk teman-teman yang pekerja kantoran, ketika ngelihat drama ini, kalian bakalan ngerasa nggak sendirian. Mulai dari depressing atasan, lembur dadakan, stres mikirin target dari kantor, persaingan antar karyawan, nggak fokus kerja karena masalah pribadi, dilema tentang karir, dan lain sebagainya. Buat yang bukan pekerja kantoran, fine, kalian bakalan banyak belajar kehidupan orang lain dari drama ini. Menipu diri sendiri karena takut mengakui kelemahan,
susah menerima orang baru karena trauma, jatuh karena terobsesi dengan sesuatu atau seseorang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, drama ini bisa menempatkan porsi yang pas, bagian mana yang alurnya dibuat cepat, dan bagian mana yang alurnya perlu dibuat lambat. Jadi keseluruhan ceritanya itu hidup. Misalnya kayak yang aku ceritain di episode pertama tadi, alurnya cepat. Dari yang adem-adem aja, tiba-tiba ketahuan kalau udah pacaran dan ada perselingkuhan. Kemudian, tarik ulur hubungannya dibikin lama. Kemudian ada juga kebalikannya, yaitu cerita tentang kakaknya Hyunsung. Manis-manisnya pernikahan dan keluarga bahagia itu alurnya dibikin lama. Mana anaknya lucu lagi. Kemudian setelah penonton terlena, tiba-tiba, cas! Suaminya bermasalah. Kemudian alurnya cepat. Cek 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 cek. Lar. Kemudian masih soal ceritanya. Meskipun drama ini didominasi tentang percintaan, yang aku suka dari pemeran-pemerannya adalah mereka produktif. Si Sonbe, kalau udah ngurusin kerjaan, dia bakalan totalitas gimana pun keadaannya. Sikap itu juga akhirnya nurun ke juniornya, Chae Hyun-sung. Tapi mental dia kuat banget loh. Bayangin aja, sejak awal dia jadi pemuja rahasia, ngumpulin nyali. Ternyata Sonbe udah punya pacar. Terus mergokin pacarnya Sonbe selingkuh. Kemudian dia sibuk nenangin sambil jagain Sonbe dari belakang. Dan perasaan campur aduk itu dia lewati sambil tetap bekerja dengan sangat baik. Makanya drama ini tuh romansnya nggak bikin suasana jadi lemah dan jenuh, tapi tetap bikin baper. Yang terakhir dari segi cerita, aku suka sama endingnya. Logis, sesuai dengan bobot konfliknya. Bahkan yang terlihat sad ending pun sebenarnya itu happy ending buat mereka. Drama ini tuh kayak menegaskan kalau happy ending itu nggak selalu harus bersama. Next, dari segi acting, aku kaget loh ngelihat kemampuan Rowoon meningkat pesat kayak gini. Dia itu nggak kelihatan canggung sama sekali acting sama Sonbe yang selisih umurnya lumayan juga, 5 tahun. Aku juga kaget karena ketika namanya lagi naik banget sebagai idol dan juga aktor, Rowoon ini berani ambil peran yang banyak adegan skinship dan juga kissingnya. Padahal fans ceweknya itu banyak banget. Maaf buat penumpang kapal Haru dan Endan Oh, tapi chemistry-nya Rowoon dan Sonbe di sini jauh lebih terasa dan sangat berkesan. Jadi, kayaknya couple ini bakalan bertahan lama di ingatanku. Kemudian untuk Wonjina, ini pertama kalinya aku nonton full dramanya dia. Dan kesannya, kayaknya dia bakalan lama juga aku panggil Sonbe. Cocok sih, dia cocok jadi senior yang mungil dan juga fashionable. Tapi ketika adegan romantis, justru dia yang kelihatan agak canggung. Tapi untunglah Rowoon-nya relax. Lee Hyun-wook, orang ini kelebihannya adalah tatapan matanya yang tajam. Jadi dia cocok berperan sebagai orang yang tegas, seperti di drama ini. Lee Ju-bin, nice. Dia suka eksperimen peran ya. Aktingnya dia di drama ini sebenarnya bagus. Cuman memang karakternya agak samar. Antagonis enggak, protagonis juga enggak. Aku sampai bingung mau kesel sama dia apa enggak. Selanjutnya, kalau dari segi sinematografinya, nggak ada hal yang spesial yang bisa dibahas. Tapi aku apresiasi untuk tim produksinya, karena meskipun ini drama perkantoran, tapi banyak latar tempat yang dipakai, banyak latar tempat yang ditampilkan. Jadi penonton itu nggak bosen ngelihatnya, nggak melulu di kantor. Rating drama ini antara 1 sampai dengan 2%. Rating terendah ada di episode 8 dengan 1,49%. Dan rating tertinggi ada di episode 3 dengan 2,4%. Oke, kurang lebih seperti itu review drama She Would Never Know. Haus. Aduh capek ngomong. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.